Nah, jadi pada video kali ini bakal coba ngebahas gimana cara unlock aplikasi Briefon. Pertama-tama kan tinggal download aja aplikasi Briefonnya di Google Play Store masing-masing. Kemudian untuk langkah yang berikutnya kan tinggal siapkan koneksi hotspot. Jadi WiFi HP ini harus tersambung ke salah satu hotspot milik HP lain, bebas. Yang penting tersambung sementara dulu ya. Ini sebentar doang kok. Setelah nanti proses unlock Briefonnya berhasil, bisa diputuskan kalau emang ya kondisinya nggak memungkinkan. Nah, kemudian nanti kalian tinggal masuk aja ke bagian aplikasi Briefonnya. Kemudian langsung aja klik accept pojok kiri bawah, dan tinggal digeser ke paling kanan. Nah, di sini di bagian enjoy tinggal diklik launch Briefon. Kemudian tinggal ditunggu sebentar dan di sini diklik developer. Nah, nanti bakal otomatis masuk ke setelan opsi pengembang seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung cari aja yang di bagian debugging ya. Silahkan diaktifkan yang namanya debugging USB. Nah, setelah kalian aktifkan debugging USB, selanjutnya kalian aktifkan juga yang namanya proses debug nirkabel yang ini ya. Silahkan diaktifkan. Nah, ini proses debug nirkabelnya baru bisa aktif ya setelah WiFi kalian tersambung ke hotspot milik HP lain. Kalau nggak bisa gitu. Dan ini cuma untuk Android 11 ke atas. Untuk fitur ini ada. Kalau untuk Android 10 ke bawah ini fitur yang seperti ini nggak ada ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa pakai cara seperti ini. Silakan wajib dicentang sih di sini guys ya. Silahkan dicentang aja. Kemudian klik izinkan. Jadi sebelum kalian unlock Briefonnya, biar nanti nggak terjadi masalah dan biar nggak terjadi masalah misalkan seperti ini, yang server Briefonnya tidak mau respon dan semacamnya. Jadi setelah kalian aktifkan debugging USB dan proses debug nirkabel, nah kalian wajib aktifkan juga yang namanya ya, matikan pemantauan izin. Nah, ini kalau misalkan kalian HP-nya Realme atau Oppo seperti yang ini pastinya ada yang seperti ini guys, matikan pemantauan izin. Cuman kalau HP kalian mereknya lain ya silahkan dicoba cari juga ya, karena kalau misalkan nggak diaktifkan yang ini nantinya bakal ngebug atau error Briefon kalian, entah nggak bisa di unlock atau pas udah di unlock terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Jadi wajib diperhatikan yang ini ya, wajib aktif. Nah, khusus buat HP Xiaomi itu di bagian atas pastinya namanya beda guys. Kalau di HP Xiaomi atau Poco itu namanya debugging USB dalam kurung setelan keamanan. Nah, itu juga wajib diaktifkan ya. Jadi setiap HP namanya beda-beda. Cuman kalau kalian itu HP-nya mereknya lain dan nggak ada yang dua ini, berarti aman-aman aja guys ya. Silahkan dilanjut aja prosesnya. Itu yang aku jelasin tadi buat yang ada doang. Jadi buat yang ada yang kayak gitu harus diaktifkan ya teman-teman, entah kalian pakai merek HP apapun. Ada yang namanya debugging USB, setelan keamanan, atau yang namanya matikan pemantauan izin. Setelah itu kalian tinggal kembali aja. Dan di sini kalian klik yang wireless debugging port seperti ini. Nah, nanti bakal muncul kode-kode seperti ini ya, tempat memasukkan kode. Nah, cuman kalian nggak usah perhatikan yang ini karena udah muncul notifikasinya di atas ya. Jadi ini udah muncul notifikasinya dan kalian bisa langsung masukin dari notifikasi aja nanti ya. Jadi ini gampang banget cara seperti ini guys. Jadi kalian bisa langsung klik yang proper di sini. Nah, setelah masuk ke opsi pengembang tadi, silahkan cek lagi di bagian proses debug nirkabel, diklik aja. Kemudian klik yang sambungkan perangkat dengan kode penghubung atau kode penyambungan. Dan ini guys, tinggal disamakan aja kodenya ya, tinggal dimasukin di notifikasi. Tinggal disamakan 057682 misalkan 057682. Nah, cuman kalau nggak bisa nanti seperti ini guys. Nah, jadi setelah kalian klik seperti ini, silahkan dikirim aja ya, diklik logo yang warna hijau ini. Nah, cuman ada juga yang beberapa nggak muncul notifikasinya. Nah, untuk caranya itu kalian, aku sarankan ya, harus dibelah layar guys. Jadi harus dibelah layar. Nah, misalkan ya, kita harus munculin wireless debugging portnya. Jadi tempat memasukkan kode ini harus muncul. Dan opsi pengembangnya juga harus muncul gitu ya, berbarengan. Karena kalau misalkan
kita beralih dari aplikasi ini. Nah misalkan ya, kita mau masukin misalkan. Nah jadi otomatis kodenya bakal keganti lagi gitu kawan-kawan ya, karena kodenya cuma sekali pakai, jadi nggak bisa keluar gitu dari aplikasi opsi developer ini, dan kita nggak boleh keluar gitu dari tampilan sini. Jadi solusinya kalian itu harus apa namanya kawan-kawan, di belah layar ya, di belah layar atau di layar mengambang. Nah seperti ini cara belah layar atau cara, ada juga yang jendela mengambang itu terserah kalian ya. Yang penting support gitu di HP kalian, karena kan nggak dijamin semua HP bisa gitu dan ada fiturnya. Nah misalkan seperti ini kan udah muncul kawan-kawan ya. Nah seperti ini ya, ini kan belah layar gitu namanya. Nah setelah muncul dua tampilan seperti ini di atas dan di bawah, ini dua aplikasi berbeda. Silahkan kalian klik yang sambungkan perangkat dengan kode penghubung dan tinggal dimasukin deh kawan-kawan ya di sini. Ini ada 525 924. Kemudian untuk portnya yang di bawah ini kawan-kawan ya, yang di bawah ini ada 38321. Gitu aja kawan-kawan ya, itu udah otomatis. Nanti tinggal diklik yang wireless pair di sini kawan-kawan ya. Kalau caranya seperti ini ya kawan-kawan ya. Dan ini udah terpasang ya. Nah kalau misalkan nggak support layar layar mengambang atau layar terpisah, nah biasanya ada HP yang support untuk fitur jendela mengambang ya. Jadi misalkan ya di seperti ini, kemudian klik yang seperti ini. Nah nanti ada yang namanya jendela mengambang. Di sini kan beda gitu, fitur layar belah dan fitur jendela mengambang. Jadi ada dua fungsi, ada dua fitur yang bisa kalian gunakan ya. Terserah mau pakai layar belah bisa, jendela mengambang juga bisa kawan-kawan, seperti ini ya. Jadi tinggal dibelah seperti ini, kemudian masukin yang tadi tuh opsi pengembangnya kawan-kawan ya. Misalkan pengaturan tambahan mana tadi guys, pengembang. Nah jadi ini kan ada tampilan kecil gitu ya, walaupun ini agak kecil tapi ini juga bisa kok. Aku juga pernah pakai cara seperti ini. Jadi tinggal dicari aja yang debugging tadi kawan-kawan, seperti ini. Nah ini bisa dimasukin kok di sini. Jadi ada yang bisa, cuman ini karena udah unlock jadinya udah nggak bisa gitu ya, walaupun kecil. Ini bisa juga kok pakai cara seperti ini. Yang penting kalian sesuaikan aja ya untuk posisinya biar nggak ketutupan. Nah kemudian gimana caranya biar permanen? Itu kalian gampang banget kawan-kawan ya. Kalian nggak boleh matikan layar HP kalian, atau nggak boleh dimatikan bukan layarnya doang, HP-nya nggak boleh dimatikan. Jadi nggak boleh dalam keadaan udah mati gitu guys baru hidup kembali. Karena kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, otomatis kalian bakal disuruh unlock ulang aplikasi Briefonnya. Jadi nggak boleh gitu kawan-kawan ya. Jadi kalian harus usahakan HP kalian ini harus ya menyala terus gitu kawan-kawan dalam waktu yang lama. Nggak boleh kalian sengaja matikan ulang, nge-reboot. Nggak boleh kalian biarkan lowbat gitu ya, dan nggak boleh kalian matikan gitu guys ya baru kalian nyalakan ulang. Jadi dipakai aja seperti ini ya, otomatis simple gitu guys ya. Briefon kalian bakal ter-unlock selamanya kawan-kawan.